Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, segmen Money Talk kali ini kami akan membahas terkait bagaimana agar pos keuangan keluarga tetap aman di tengah harga komoditas yang naik pasca harga kenaikan BBM. Dan sudah terhubung bersama kami perencana keuangan Prita Gozi melalui sambungan virtual. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang Mas Jason. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami dan semoga ini banyak masyarakat yang juga menyaksikan perbincangan kita saat ini karena ini terkait dengan kebutuhan dompet dan juga dapur nih Mbak Prita. Banyak mungkin ibu-ibu yang ketika membaca berita harga BBM naik langsung menghela nafas karena nggak cuma BBM yang naik, ini harga-harga di pasaran juga jadi naik. Nah, jadi antisipasinya harus kayak gimana nih Mbak Prita kira-kira? Apakah harus mengurangi jumlah pengeluaran juga nih? Harus sesignifikan apa pengurangannya kira-kira? Oke, jadi pada saat terjadi satu komponen kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga kita, maka opsi kita hanya ada dua. Yang pertama adalah mengendalikan pengeluaran, yang kedua adalah menambah pemasukan. Tentunya yang paling mudah dan lebih awal kita lakukan adalah mengendalikan pengeluaran. Pertanyaannya caranya bagaimana? Pertama, kita harus evaluasi dulu. Kita tuh selama ini punya pos pengeluaran ke mana saja. Contoh, sekian banyak yang memang kita pakai untuk membeli bensin, sekian banyak yang kita pakai misalnya untuk belanja harian, lalu sekian banyak untuk perawatan rumah, dan seterusnya. Termasuk biaya-biaya berlangganan. Terkadang ini yang akan menggerus keuangan rumah tangga kita juga Mas Jason, biaya berlangganan, internet, atau misalnya kabel TV, atau misalnya macam-macam lah gitu ya, yang akhirnya kita harus memilih. Yang kedua, kita mencari produk substitusi. Jadi kita mungkin tetap perlu membeli minyak goreng misalnya, tetapi mungkin mereknya atau pembeliannya jumlahnya itu juga bisa kita atur. Lalu misalnya BBM juga demikian. Apakah memang kita mungkin bisa mengurangi dulu nih penggunaan kendaraan pribadi dan kita beralih kepada penggunaan kendaraan lain seperti public transport. Dan yang terakhir, kita terpaksa membuat anggaran rumah tangga yang baru yang pastinya lebih sesuai dengan biaya yang saat ini ada, dan kita harus bisa mematuhi anggaran tersebut. Oke, Mbak Prita, berkali-kali kalau dialog sama Mbak Prita nih yang terlintas di otak saya itu adalah pos untuk misalnya saving dan juga playing. Nah, kalau BBM kan biasanya ada, kita kenal istilah subsidi silang begitu atau subsidi. Nah, kalau di rumah tangga juga kan kita bisa mengaplikasikan itu ya Mbak, namanya subsidi silang. Apakah dari pos saving atau pos playing tadi bisa nggak sih Mbak kita curi-curi dikit, kita ambil-ambil dikit untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya kita keluarkan untuk kebutuhan pokok ini. Kira-kira bisa nggak tuh Mbak Prita? Yes, tepat sekali. Mas Jason itu sudah sangat paham bahwa setiap orang atau rumah tangga pengeluarannya adalah living, saving, playing. Maka pada saat pos livingnya ini harus meningkat atau terpaksa meningkat, maka kan artinya dia harus mencari nih pengorbanan dari pos yang mana. Nah, kebetulan kemarin saya sempat mengadakan polling kecil-kecilan dengan followers dan mereka menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka itu lebih bersedia untuk mengurangi jajan makanan dan mengalihkannya untuk pembelian misalnya bensin atau mungkin pembayaran listrik dan lain-lain. Sebagian lagi bilang saya sekarang mau beralih, jadi yang tadinya mau bawa kendaraan sendiri katanya pakai kendaraan umum yang massal. Tetapi kalau kendaraan umumnya yang tidak massal, mereka malah berpikir untuk memiliki kendaraan sendiri karena dia bilang kalau yang satuan-satuan malah jatuhnya bisa lebih mahal Mbak Prita. Yang ketiga ada lagi yang bilang bahwa saya pokoknya tidak liburan dulu katanya gitu sampai mungkin income-nya bertambah dan pada akhirnya dia mampu untuk mengendalikan pengeluarannya. Jadi tepat sekali bahwa memang post playing yang akan kita korbankan atau dengan kata lain kita alihkan dan menjadi subsidi silang untuk post living kita. Harapannya post livingnya tidak diganggu gugat karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau Anda malah mengambil dari post saving itu menjadi sangat bahaya. Lebih baik mengambil dari post playing. Oke, berarti kalau dari savingnya udah haram hukumnya untuk diambil ya Mbak Prita ya. Tapi kalau dari post playing masih bisa lah ya. Jadi keinginan untuk healingnya harus agak-agak direm-rem dikit nih kayaknya. Nah, berbicara soal tadi Mbak Prita menyinggung soal peralihan. Ini kan banyak orang yang kemudian menggunakan kendaraan pribadi. Let's say seperti di kota DKI Jakarta saja BBM udah mahal. Apalagi kalau macet ini biaya BBM-nya juga pasti tinggi begitu. Tapi kalau beralih ke transportasi massal atau transportasi umum, bisa sih Mbak. Cuman banyak yang mengeluhkan juga soal oke, secara ekonomis memang turun biayanya, tapi secara waktu kan nggak efisien. Nah ini gimana nih Mbak?
Betul. Makanya memang ini merupakan suatu situasi yang membutuhkan peralihan dari berbagai lini, termasuk juga cara kerja. Kita sekarang berkah dari pandemi kemarin adalah kita paham bahwa sekarang cara kerja untuk sebagian masyarakat itu bisa bervariasi. Misalnya modanya itu online, offline, atau misalnya ada beberapa perkantoran yang menerapkan kebijakan-kebijakan khusus. Nah, bila mana memang perkantoran kita kebetulan menerapkan itu dan kita memang mungkin ambil bagian dari situ, maka itu kita pergunakan dengan seefisien mungkin. Jadi kalau dulu misalnya nih online, tapi keliaran di mall atau lain-lain, jangan lagi. Sekarang kalau memang diberikan kesempatan untuk bisa work from home atau online, betul-betul digunakan supaya benar-benar everything is very efficient. Nah, kalau misalnya untuk rekan-rekan lain, ada juga kemarin yang sempat mengatakan bahwa sepertinya mau mencari tempat tinggal yang baru karena mungkin saat ini belum banyak orang yang memiliki rumah tinggal sendiri, maka mereka akhirnya memilih untuk pindah lokasi kos atau pindah lokasi kontrak supaya mendekatkan ke lokasi kalau nggak sekolah anak atau tempat kerjanya. Oke, ini bisa jadi solusi juga ya untuk mencari alternatif misalnya hunian yang lebih dekat dengan sekolah atau misalnya tempat bekerja begitu. Tapi Mbak, berbicara lagi ini soal utak-atik ya, pos keuangan yang tergelitik imbas BBM naik ini. Mbak Prita dulu pernah nih kalau nggak salah ngomong sama saya, kalau di era sekarang kita tuh juga harus pintar-pintar memanfaatkan peluang dan situasi. Nah, kalau di tengah BBM naik, harga-harga ini juga pada naik. Mbak Prita menyarankan nggak sih untuk orang-orang misalnya let's say pekerja untuk punya sampingan lain juga? Betul. Jadi tadi yang pertama kan adalah mengendalikan pengeluaran dan yang kedua adalah menambah pemasukan. Nah, kita beruntung karena kita sekarang hidup di era digital di mana banyak sekali transformasi digital yang membuat kita memiliki peluang untuk menambah penghasilan dengan moda yang sifatnya digital atau online atau dengan moda yang tidak memerlukan kita untuk berpindah lokasi dan ini banyak sekali. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengenali diri sendiri. Kita mampunya melakukan apa? Apakah kita punya talenta atau ada jasa yang bisa kita jual atau mungkin kita malah punyanya network. Yang kedua, jangan malu. Yang saya selalu bilang adalah malulah kalau kamu tidak bisa bayar hutang, tetapi jangan pernah malu untuk berjualan. Karena kalau kita malu, pasti kita akan nggak mau untuk memulai. Kita akan terlalu takut dengan apa opini orang dan ini sangat berbahaya. Selama kita mencari penghasilan tambahan dengan halal, maka lakukanlah. Dan yang terakhir, kalau sudah mendapatkan tambahan penghasilan, betul-betul dipergunakan di anggaran rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bukan tambahan penghasilan ini malah kemudian wah merasa bahwa bebas menggunakannya untuk ya healing-healing atau apa. Saat ini kondisinya ada yang harus lebih diprioritaskan. Betul sekali, apalagi kondisinya saat ini fluktuatif ya, masih bisa berubah-berubah begitu ya Mbak Prita. Terakhir sekali, tips-tips apa nih yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya terutama ya, untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga supaya kantolnya juga nggak jadi jebol di tengah harga cabai, terigu, beras yang semuanya lagi naik nih Mbak. Kira-kira apa tipsnya? Yes, nomor satu, jangan mengaitkan konsumsi dengan emosi. Karena konsumsi itu relasinya dengan harga, harga itu adalah angka itu adalah fakta. Jadi fakta yang sudah ada ya memang harus kita hadapi. Yang kedua, kita harus mau untuk melakukan adaptasi atau perubahan. Kita boleh bilang, oh dulu enak sekali, tetapi sekarang seperti ini. Ya sekarang situasinya begini, pasti akan ada istilahnya tuh kayak hal-hal lain yang mungkin lebih baik untuk kita ternyata misalnya hidup jadi lebih sehat atau hidup jadi lebih tertata dan seterusnya. Dan yang ketiga, saya selalu menutup dengan jangan cari yang tidak ada, nikmati yang ada di depan mata. Jadi, kalau Anda memiliki kesempatan kerja dan lain-lain, lakukanlah. Jangan misalnya protes atau marah, kemudian merasa bahwa, oh gaji saya kurang. Ya sekarang punya pekerjaan, lakukan dengan baik. Dan harus syukuri yang ada di depan mata dan jangan lupa untuk bisa mengelola secara bijak ya. Intinya tadi yang kita dapat dari Mbak Prita, please kalau untuk saving jangan diganggu gugat, tapi kalau untuk playing bisalah diambil-ambil sedikit. Nah, terima kasih Mbak Prita Gosi, perencana keuangan telah memberikan insight-insightnya untuk kita bisa menghadapi dan mengutak-atik keuangan yang sedang tergelitik di tengah BBM yang sedang naik ini. Terima kasih Mbak Prita, selamat kembali beraktivitas.